bilang, Nick, ini dia mulai 150 nih, aku naikkan 151.000 ya. Aduh Im, kalau begitu kapan sampainya? Kau naikkan 10.000 lah Im. Hah? Jadi orang heran kan, 150, 160 gue bilang. Orang lain 161, 171. Ya, naik terus. Akhirnya pelan-pelan mereka mundur lah. Mana berani mereka kan jadi ini naik 10.000. Mana ada orang naiknya 1.000. Ini dia naik 10.000. Akhirnya dibeli. Dia beli 300.000 atas nama aku. Atas nama aku. Jadi dia datang ke sini, dia bawa cek, bayar semua. Terus aku bilang, ini rumah ini aku tidak suka atas nama aku. Kalau terjadi sesuatu pada diri aku, nanti ini bisa jatuh ke tangan ahli waris aku, bisa jadi. Kita kan kawan dari dulu begini, nggak peduli. Nggak bisa nih, ini Australia, pergilah. Aku bawa dia ke seorang pengacara. Pengacara bilang betul, Mr. Anies ini betul. Lebih bagus ini dibalik nama. Sekarang sudah bisa dibalik nama. Jadi dibalik nama. Jadi jadilah dia. Udah begitu dia bilang datang. Aku tak bisa tinggal di rumah ini. Kenapa? Tak ada kamarnya satu pun yang berkunci. Nah, cuman mau tidur kamar ke tetap berkunci. Ya Allah, itu di Australia, nggak bisa aku nih. Kita carikan tukang kunci pada hari Sabtu. Ini mesti bayar lebih mahal nih karena hari Sabtu dan hari mestilah. Jadi begitulah sama Anies tuh. Akhirnya rumah itu dijual, dia mendapat untung kira-kira 200.000 waktu jual rumah itu. Beli rumah lagi satu dan terus. Jadi orangnya memang rezeki dia. Aku pernah dengar tuh, ada kalanya tuh orang-orang tertentu itu uang yang mencari dia, bukan dia yang mencari uang. Jadi bahasa Padangnya bang, bukan awak yang mencari piti yang mencari awak. Piti yang mencari awak, itulah dia. Itu dia. Memang itu yang terjadi ya. Dan itu dia. Aku ya sangat kehilangan. Seperti yang aku katakan tanggal 13 Agustus yang lalu bicara 3 jam. Aku pikir wah ini nanti bicara lagi nih pasti nih kan ini soal Afghanistan ini kapan-kapan kita mau bicara lagi, tapi apa boleh buat. Rupanya itu terakhir kali. Dan aku bilang kepada anak-anaknya, setiap kami berbicara di telepon itu selalu kami akhiri dengan lebih kurang minta izin, jangan lupa doakan saya, kau juga lah doakan aku dan sebagainya. Tapi waktu dia di sini tahun 2019 itu terakhir ya, setelah itu kan karena pandemi nggak bisa. Dia suka bilang, aku terus terang aja kalau sekarang aku mesti meninggalkan dunia yang fana ini, aku udah siap. Aku sudah siap. Ya ini kita nggak tahu itu di tangan Tuhan. Iyalah sekiranya, katanya. Kalau itu sekiranya memang sudah waktunya, aku udah siap ini. Aku sudah mengalami semua pahit getir hidup dan manis nikmatnya hidup juga sudah pernah. Jadi sudahlah, cukup. Begitu dia cerita. Tapi ya tidak itu mengurangi kesedihan kita. Tetap merasa kehilangan. Ini seorang, dan itu orang-orang Australia yang kenal dengan dia, yang aku kenalkan, itu semua mengatakan, waduh ini manusia luar biasa. Dia nanti datang, dia rumah orang Australia itu ya tidak seberapa, dia datang. Ke rumah dia datang, dan dia duduk, dia perlakukan manusia itu seperti dia adalah manusia dan orang lain itu adalah manusia. Ya, jadi kalau kepada binatang pun dia begitu baik, begitu lemah lembut, ya apalagi konon pula kepada manusia. Jadi kita hanya bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kita kembali kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan tempat yang selapang-lapangnya, sebaik-baiknya untuk seseorang yang sudah begitu banyak berjasa, begitu besar kebaikannya kepada orang lain, terutama mereka yang sangat memerlukan bantuan, dan dia tidak segan-segan untuk memberikan bantuan itu. Bayangkan, siapa yang bisa membayangkan bahwa tukang cukurnya itu dia tanya, aku ceritakan sedikit Bang Amir, apa kau Mir? Aku ini sesak kali. Ini tukang pangkas di Medan? Tukang pangkas itu. Di Medan, aku jalan susah, sesak gini. Itu jantung kau tak betul itu. Gitu. Aku bawa kau ke Pinangnya. Betul lah, jantung udah banyak tersumbat-sumbat. Ya, tersumbat-sumbat. Jadi dioperasi. Wah, habis operasi itu dia datang si Amir. Wah, aduh Bang, alhamdulillah sekarang ini aku bisa ini. Tahu-tahu waktu dia si Amin nyebrang jalan, tabrak motor meninggal dunia. Cobalah. Jadi bukan karena sakit jantungnya, tapi karena nyebrang jalan. Ajal pula ya? Ya,
begitu dia baiknya itu kepada orang itu dia bawa supaya bisa cepat dioperasi dibawa ke Malaysia sana. Ya, Di mana itu tukang cukurnya? Hmm. Tapi begitulah Hanif kepada manusia. Begitu baiknya. Makanya kita kehilangan oleh sebab itu pernah dikutip oleh sebuah koran di Medan ketika aku menyampaikan sambutannya, aku mengatakan kalau hanya ada saja 100 orang seperti Hanif di Indonesia ini, insya Allah kita tidak akan mengenal kemiskinan di Indonesia. Jadi ada satu lagi keakraban aku dengan Bang Hanif. Pada satu saat dia membuat organisasi, ya kayak ormas atau organisasi politik bersama dengan Gafur, ya namanya itu GAKI, Gabungan Karyawan, aku udah lupa, itu saat saja. Nah di bawah GAKI itu ada GPPI, Gabungan Pemuda, ya untuk itu. Jadi di situ aku bersama dengan Rahmat Syah, bersama dengan Kodrat Syah, adik-adiknya. Juga ada beberapa orang kawan lagi seperti Herfian Tahir. Nah kami dalam satu organisasi yang sama. Nah disitulah aku bisa melihat bagaimana dia memimpin satu organisasi karyaan itu yang sifatnya sangat berorientasi ke masyarakat. Dan aku melihat bagaimana kepemimpinannya. Nah kekaguman itu muncul, apalagi aku tengok dia ini orangnya tak mau pandang kelas. Nah, kalau dia mau bercakap sama awak, itu langsung akar aja. Pandang nama aja. Bang Hanif itu orang yang paling enak diajak bicara. Kosakatanya bagus, ucapannya bagus, joke-nya bagus, lucu-lucunya bagus. Jadi kalau setiap kali aku ketemu dia, itu sudah kayak abang adik. Ya. Langsung dirangkulnya, kita punya apa itu? Pinggang kita, bahu kita dirangkul. Ya. Jadi sama semua orang dia begitu aku lihat. Ada keintiman. Ya, benar. Dia sangat akrab, dia suka sekali akrab. Jadi pada satu kali aku lagi duduk di kantornya di Cemara Asri. Nah, di samping tempat dia duduk itu ada satu kotak besar bekas kotak rokok. Cerutu. Di dalam kotak itu penuh dengan uang. Oh. Nah, datanglah orang tanpa bikin janji, tanpa apa. Aduh Pak, saya ini kebetulan saya alat negara Pak ya. Saya ditugaskan di luar Medan Pak. Hah? Jadi, iya anak saya kecil Pak, saya ingin sekolah lagi Pak. Bapak bisa lah tolong bagaimana ini supaya saya bisa pindah ke Medan, saya bisa sekolah, dan saya ini tidak begitu sehat Pak. Saya juga udah sakit. Sakit apa kau? Sakit ini. Langsung dia telepon dokter. Dok, ini ada kawan saya, kebetulan dia sakit, saya mau kirim ke dokter ya. Langsung, ini orangnya tidak dikenal, baru jumpa pada hari itu. Aku di situ. Iya, lalu dokter tuh bertanya, siapa nama kawan Pak Hanif? Oh, sebentar ya. Nama kau siapa? Ya. Begitulah. Kemudian datang lagi. Apa kabar kau? Berbaik. Udah ini selesai? Ya, udah selesai Pak. Terima kasih. Saya udah dikuliahkan. Sekarang saya sudah SA Pak. Gini-gini. Langsung keluar duit kan? Keluar duit. Tapi datang ke sini tuh begini Pak. Hasrat itu mau mengundang Bapak. Sebab saya ini akan menyelenggarakan pernikahan. Gini-gini. Oh ya. Aduh, itu tak bisa. Aku akan katanya tidak berada di Medan pada hari itu. Tapi inilah. Jadi kasih lagi uang. Nah, ini untuk hadiah pernikahan kau. Jadi tadi uang yang datang itu katanya untuk hadiah karena dia telah menyelesaikan kuliahnya jadi SH, kemudian dikasih. Datang lagi satu orang. Masuk lagi, aku duduk aja situ, aku perhatikan aja. Siapa kau? Oh, bapak saya kenal kali Bapak Hanif. Dia suka bilang, kalau kau susah-susah apa-apa, pergilah ke Pak Hanif, kita tolong. Oh ya, siapa nama bapak kau? Ini, aku coba ini mungkin udah tua ini katanya, lupa nih, dan lupa nama. Pinter aja, begitu. Jadi, apa ya kau mau? Aku Pak, kepingin buka nih jual minyak campur di pinggir jalan Pak. Supaya bisa menghidupi keluarga. Oh ya, itu berapa perlu itu? Sekian juta. Tuh dikasih. Tapi Pak, aku juga perlu tong ini Pak. Untuk tempat nyimpan minyak ini. Tong itu berapa harganya? Saya kasih lagi. Ya, aku tak kenal tuh ini. Tak pernah dengar pun. Tapi tak jadi soal lah. Mudah-mudahan dia berhasil. Begitu. Itulah manusianya. Itu tipe, apapun yang mau dikatakan orang tentang Haji Hanif, itu tipe dia. Orang yang tidak dikenal, yang itu datang minta tolong, langsung ditolong. Di mana mau cari orang seperti itu? Nah, mengenai adanya sebutan dia adalah dianggap sebagai godfather ya di Medan.
Dan itu bagi orang-orang yang bukan orang Medan juga mengenal nama Hanif. Di Jawa sana, di Indonesia bagian lain itu mengenal Hanif yang dikatakan sebagai Godfather. Cuman yang barangkali harus di clearance adalah banyak orang menganggap bahwa perkataan Godfather itu berkonotasi negatif. Betul. Padahal dari cerita abang tadi aku bisa menangkap istilah Godfather itu tidak berkonotasi negatif. Dalam hal Hanif itu sebagai pengayom, orang yang mengayomi. Godfather di situ bukan artinya dia gembong atau pentolan penjahat, tetapi orang yang mengayomi orang lain, orang yang betul-betul laksana payung di hari hujan. Dia memayungi agar orang-orang itu jangan kena air hujan. Siapa tahu nanti kalau kena air hujan masuk angin dan lain sebagainya. Nah itulah dia, itulah Hanif itu yang betul-betul dia berbagi betul-betul. Dia berbagi, benar-benar dia berbagi. Dia itu sangat sadar bahwa segala itu memang adalah rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin untuk berbagi. Itu tidak bisa dipungkiri. Dimanapun kita pergi, coba bayangkan. Kami di Munchen, di Jerman. Dankeschön, darling, Dankeschön. Thank you for all the joy and pain. Waktu itu dia bawa adiknya untuk berobat ke sana. Naik taksi. Dapat ini taksi, supir taksi, kebetulan orang Afghanistan. Itu orang Afgan itu bersikeras. Mesti ngajak dia. Kebetulan waktu itu bulan Ramadan, pada Idul Fitri, bersikeras. Mesti datang ke rumah saya. Jadi terpaksalah dia pergi ke rumah orang Afgan itu. Pergi dia kemudian beli kabab. Beli kabab, beli 2. Yang jual kabab tuh nggak tahu, ini saya kasih 1 lagi gitu. Nah, saya pesan 2. Tadi Bapak bawa 3 nih, silakan. Kami pergi ke Tasmania. Di situ ada seorang penjual kabab juga. Ya, orang Afghanistan namanya Mustafa. Ini Mustafa sampai akhir ini, tapi belum sempat kami laksanakan. Mustafa ini bilang, Haji Hanif, saya sekarang sudah bikin rumah, saya sudah bikin kamar khusus. Kalau Haji Hanif datang tidak boleh tinggal di hotel, mesti tinggal di rumah saya. Ya, di sini di Melbourne ini ada sepasang suami istri orang Turki. Itu menganggap dia sebagai orang tua mereka. Itu istrinya kalau jumpa itu cium tangan Hanif, peluk. Karena apa? Saya teringat ayah saya kemudian. Dan Hanif itu bikin, dia itu kalau dengan orang kenal-kenal aja begini. Dia bilang sama orang Turki, aku makan sini ya. Ini kawan-kawanku makan di sini, tapi mesti bayar. Kalau nggak bayar, aku tidak akan mau makan di sini lagi. Ya, jadi orang Turki ini kalau mengidamkan dia lebih-lebihkan lah makanan. Dan Hanif parah itu. Jangan. Di sini nanti kau, tapi dia bilang enggak. Mereka sayang sekali. Oh, itu beberapa restoran Turki. Kalau Hanif datang ke sini, mereka tuh bahagianya enggak kira-kira. Wah, disambut, diajak. Ayo, saya punya perkebunan. Mau lihat nggak di sini? Datang, lihat. Saya punya rusa. Dan Hanif kan suka yang begitu. Ya pergilah. Jadi cepat sekali dia bersahabat. Cepat sekali orang menganggap dia itu sebagai sahabat. Itu luar biasa. Nah, itulah dia Haji Hanif itu. Kita kehilangan betul. Kita sangat kehilangan. Mungkin bagi orang Medan, nama Haji Hanif sudah tidak perlu terlampau banyak diceritakan karena orang tahu. Hal-hal yang detail tentang Hanif tadi sudah kita dengar dari Bang Nuim. Tetapi secara skop Indonesia, ya, dia juga tidak kalah populer, Bang. Mungkin bagi beberapa orang yang akan bertanya, siapa di Medan siapa? Haji Hanif, selalu begitu. Kan biasa gitu. Tokoh Surabaya siapa? Tokoh Semarang siapa? Tokoh Medan. Ini selalu nama Hanif keluar. Sebab begini, satu kali kami sedang di Perth, ibu kota Australia Barat, karena Surya Paloh kebetulan ke sana. Jadi kasih tahu, Hanif bilang, kita jumpa di Surya yuk. Karena mereka juga dekat kan dengan Surya Paloh. Jadi waktu di sana lagi makan pagi, paginya kami pergi olahraga di hotel. Jadi jumpalah seorang selebgram dari Indonesia. Rupanya terkenal sekali. Aku tak kenal lah. Ini kan angkatan baru. Jadi dia bilang selamat pagi. Kami terus. Aku bilang, kau kenal tuh? Enggak kenal aku. Tapi barangkali dia dengar kita bahasa Indonesia, dia bilang selamat pagi, ya kita bilang selamat pagi. Habis makan, kami makan. Habis olahraga, kami pergi makan sama Surya, sama apa semua. Nah, ketika kami sedang makan di restoran di hotel itu,
selebran ini datang lagi. Ya dia kenal Surya Paloh, dia lihat. Terus Surya Paloh ini teman saya, Pak Anif, Tan Sri Anif. Dia kasih gelar Tan Sri Anif dari Medan. Oh, kata selebran ini, saya kalau di Medan biasanya nginap di Hotel Marriott. Itu dari atas, lantai paling atas Hotel Marriott itu saya suka lihat ke bawah tuh ada satu rumah. Ya, satu rumah Belanda barangkali ya. Mungkin satu rumah yang udah umurnya 200 tahun gitu. Bagus sekali dipugar dan sebagainya, kata si selebran dari Indonesia ini. Istrinya orang Jerman kalau tidak salah. Surya bilang, ini yang punya ini ya, ini Haji Hanif. Oh lah, bapak punya itu. Aduh Pak, kalau saya ke Medan nanti, ya silakan langsung. Nanti kalau ke Medan langsung datangnya, supaya bisa lihat rumahnya. Nah itulah Haji Hanif itu orangnya. Jadi dia hidupnya olahraga, makannya dijaga, tapi ya rupanya ajalnya sampai di situ. Dan badannya kan subur kayak Abang Abu Besar kan? Lebih besar dia sedikit. Oke. Jadi Bang, pada saat kita berbicara ini sudah pukul 10, kira-kira katakanlah 5 jam yang lalu, Bang Hanif mengembuskan nafas terakhir. Dan tentulah pada saat ini juga di Medan sedang diadakan persiapan untuk pemakaman. Nah, menurut Ijek, anaknya yang wakil gubernur mengatakan bahwa akan dikuburkan nanti pada zuhur ya, di masjid di rumah dia yang di jalan Cemara Asri. Cemara Asri. Singkat saja, kita berbicara dengan Abang ini in loving memory of Haji Hanif, ya. Kawan dekat Abang dari kecil dan kemudian orang yang cukup dikenal di Medan, orang yang kagumi, dan aku rasa banyak juga pendengar-pendengar kita yang juga kepingin tahu lebih banyak tentang Haji Hanif. Sayang sekali di masa hidupnya kita belum sempat berbicara bertiga, walaupun sudah ada rencana itu tempo hari. Iya, betul. Tetapi Bang Hanif adalah orang yang pantas dikenang, pantas diteladani, terutama dari cerita Abang tadi mengatakan bahwa dia itu bagaimana semangat hidupnya, bagaimana dia boleh dikatakan self-made man. Dia membentuk dirinya sendiri, melawan kemiskinan, dan bisa menjulang memiliki kekayaan, dan bisa membantu orang lain. Orang seperti Haji Hanif ini jarang-jarang ada. Jarang-jarang ada. Ya, kita tidak tahu, ya kita tidak bisa mengatakan tidak ada. Jarang-jarang ada, karena aku tahu juga dia punya beberapa kawan yang dekat dengan dia, dan juga akhirnya rupanya kejangkitan juga, terpapar juga ini, terpapar oleh sikap kebaikan ini. Sehingga orang ini yang punya kemampuan kalau bulan puasa misalnya sedekah sekian ribu bungkus atau 100 bungkus makanan untuk orang buka puasa dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, tumma alhamdulillah, rupanya kebaikannya itu ada yang mencontoh. Dan ini tentunya dinikmati oleh orang-orang yang memang sangat memerlukan bantuan. Oleh sebab itu kita ingatkan lagi bahwa Rasulullah SAW berpesan, manusia yang paling berguna itu adalah manusia yang paling berguna untuk orang lain. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi inilah untuk kebaikan orang lain. Karena kebaikan itulah menolong sesama manusia dan dia tidak pernah pilih bulu. Nah, ini yang membuat Haji Hanif ini lain dari kebanyakan yang lain. Ya kita tidak tahu ya, tapi dia lain dari kebanyakan yang lain yang kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima segala amal baik yang dilakukan dengan niat yang begitu luhur dan mengampuni kalaupun ada segala kesilapan yang pernah dilakukannya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bersaksi bahwa Haji Hanif adalah orang yang baik dan orang yang selalu membantu dan menolong orang lain. Ya. Mudah-mudahan kalau 40 orang mengatakan dia baik, insya Allah baiklah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.